Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Afik Herdianto STP MSc PhD selaku pembina UKMPR. Yang saya hormati Mas Pramudia Wisanggeni selaku Presiden UKMPR periode 2022-2023. Yang saya hormati Retno Husnul Khotimah selaku Ketua Pelaksana Pelatihan Desain. Yang saya hormati Mas Yoga Aditya selaku pembicara pada acara siang hari ini. Baik, yang pertama adalah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul pada siang hari ini tanggal 16 bulan April tahun 2022 untuk melaksanakan salah satu acara dari program kerja Departemen Humas UKMPR, yaitu pelatihan desain grafis dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia maupun di akhirat. Amin. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Robiatul Dawiyah selaku Master of Ceremony yang akan memandu jalannya acara pada siang hari ini. Izinkanlah saya untuk membacakan susunan acaranya. Acara yang pertama yaitu pembukaan, dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara selanjutnya yaitu sambutan-sambutan. Acara yang selanjutnya yaitu pembacaan materi dan dilanjutkan dengan tanya jawab, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Baik, marilah kita buka acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada teman-teman yang bertugas, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, memasuki acara yang ketiga yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara oleh Presiden UKMPR periode 2022-2023 pada Mas Pramudia Wisanggeni. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Afik Herdianto, STP MSc PhD, selaku pembina UKMPR Universitas Jenderal Sudirman,
Yang saya hormati pemateri pada siang hari ini Mas Yoga. Yang saya hormati Dewan Konsultatif KMPR 2022. Yang saya sayangi dan cintai seluruh pengurus dan anggota KMPR serta seluruh peserta pelatihan desain yang semoga selalu bahagia. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas limpahan rahmat-Nya kita bisa berkumpul pada acara siang hari ini, yaitu pelatihan desain yang diadakan oleh Departemen Humas KMPR. Saya berterima kasih kepada Ketua Panitia dan juga seluruh panitia yang bertugas telah menyelenggarakan acara pelatihan desain ini. Dan juga saya juga berterima kasih kepada seluruh peserta yang hadir dari pengurus UKMPR, anggota UKMPR maupun mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman. Walaupun di bulan puasa, ini suasananya masih dalam bulan puasa ya, namun tidak mengurangi semangat dan juga antusias dari teman-teman semuanya di sini. Semoga semangat dan antusias ini tetap terjaga ya, tetap terjaga walaupun bulan puasa gitu. Dan ini kita sudah memasuki puasa yang ke-14 ya bagi yang merayakan. Sebentar lagi kita akan merayakan Idul Fitri ya. Kemudian untuk pelatihan desain ini juga merupakan suatu program kerja yang penting ya teman-teman. Ini juga harus teman-teman ketahui bahwa desain juga berhubungan dengan segala kegiatan. Artinya setiap kegiatan UKMPR sebagian besar itu juga memerlukan sebuah desain. Bahkan semua kegiatan itu memerlukan sebuah desain. Seperti contoh gampangnya desain pamflet. Nah, desain itu juga tujuannya untuk menarik perhatian khalayak ramai ya, atau calon peserta gitu. Nah, inilah mengapa kita mengadakan pelatihan desain. Salah satu tujuannya adalah agar teman-teman semua ini mengetahui bahwa bagaimana caranya mendesain dengan baik gitu ya, agar bisa menarik perhatian khalayak ramai seperti itu. Nah, dan kami juga sudah menghadirkan narasumber yang luar biasa dengan pengalamannya, yaitu Mas Yoga Aditya. Mas Yoga ini juga anggota UKMPR dan juga pengurus UKMPR 2019. Nah, Mas Yoga ini juga pernah mendapatkan tugas pada saat PIMNAS ya, Mas Yoga ya. Pada saat PIMNAS, Mas Yoga juga mendesain dan juga tentu saja sudah berpengalaman. Harapannya teman-teman nanti bisa memperhatikan seluruh materi yang diberikan oleh Mas Yoga dan bisa mencerna terkait dengan materi-materi tersebut. Dan semoga juga teman-teman tidak bosan ya dengan kegiatan-kegiatan UKMPR selanjutnya dan masih tetap semangat seperti apa yang saya katakan tadi. Ya, mungkin itu saja yang saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mas Pramudia Wisangeni atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi. Kepada teman-teman yang hadir dipersilakan untuk on kamera terlebih dahulu. Saya ingatkan sekali lagi pada teman-teman yang hadir di room Zoom, silakan untuk mengaktifkan kameranya terlebih dahulu. Baik, silakan pada teman-teman yang bertugas untuk mendokumentasikan
akan saya pimpin. Saya hitung 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih pada teman-teman yang sudah mengaktifkan kameranya. Silakan apabila ingin nonaktifkan kembali. Nah, memasuki acara ini yaitu penyampaian materi oleh Mas Yoga Aditya. Namun sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu moderator kita pada siang hari ini. Silakan pada teman-teman yang bertugas untuk menampilkan CV-nya terlebih dahulu. Nah, teman-teman, jadi moderator kita pada siang hari ini adalah Mas Adrian Panjaitan. Dia ini merupakan mahasiswa dari Fakultas Pertanian jurusan Teknologi Pangan angkatan 2021 dan juga merupakan anggota UKMPR 2021 dan sekarang menjabat sebagai staf divisi jaringan Departemen Humas UKMPR. Baik, langsung saja saya sapa Mas Adriannya. Apakah saya sudah terhubung kepada Mas Adrian? Iya, halo Mbak. Gimana Mas kabarnya hari ini? Oke, luar biasa Mbak. Baik, langsung saja untuk acaranya akan dipimpin oleh Mas Adrian. Waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Untuk kita yang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat menjalankan ibadah puasanya. Sebelumnya, perkenalkan saya Adrian Panjaitan, selaku moderator yang akan memandu acara pelantikan desain pada kesempatan kali ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada Bapak Afik Hardanto STP MSc PhD selaku pembina UKMPR, kemudian Mas Pramudia Wisanggeni selaku Presiden UKMPR, kemudian Mas Mbak Dewan Konsultatif. Selamat datang pula kami ucapkan kepada Mas Yoga Aditya yang akan menjadi pemateri dalam pelatihan desain kali ini. Dan tentunya teman-teman peserta pelatihan desain yang sekalian yang kami banggakan. Pada hadirin sekalian, sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, pelatihan desain pada hari ini mengusung tema tentang Explore Your Passion, Create the Impact Through Your Design. Baiklah, selanjutnya saya sampaikan beberapa ketentuan acara inti kita sebagai berikut. Pertama, narasumber memaparkan materinya selama kurang lebih 40 menit. Selama pemateri menyampaikan materi, peserta boleh interupsi untuk bertanya. Untuk sistematika interupsi sendiri dengan menggunakan fitur raise hand dan kemudian akan dipersilakan moderator. Kedua, sesi diskusi akan dibuka kembali setelah pemaparan materi selama kurang lebih 20 menit. Demikian peraturan yang berlaku selama sesi pelatihan berlangsung. Sebelum itu, izinkan saya untuk membacakan CV dari Mas Yoga selaku pembicara pada pelatihan desain kita kali ini. Untuk teman-teman yang bertugas, CV Mas Yoga boleh ditampilkan. Oke, untuk pembicara kita kali ini yaitu Mas Yoga Aditya, seorang mahasiswa Teknik Pertanian Universitas Jenderal Sudirman angkatan 2018. Mas Yoga memiliki pengalaman organisasi menjadi koordinator divisi media dan desain Sudirman Energy Community tahun 2021, kemudian staf Departemen Riset Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Riset tahun 2020, kemudian Ketua Pelaksanaan Riset Unit Kegiatan Mahasiswa Penalaran dan Riset tahun 2020. Untuk selebihnya, boleh teman-teman baca seperti yang tertampil di layar. Kemudian untuk pengalaman magang sendiri, Mas Yoga pernah magang di Kredensial Mikro Mahasiswa Indonesia atau KMMI IPB. Kemudian pernah magang juga di KKN Tematik Desa Rancamaya. Kemudian ada praktik kerja lapangan atau PKL Greenfest Hidroponik Cirebon, Jawa Barat, dan lain-lain seperti yang tertampil pada layar. Mas Yoga juga tidak kalah keren. Mas Yoga banyak mengukir banyak prestasi, diantaranya itu Gold and Silver Medal International Science and Innovation Fair tahun 2021. Kemudian ada Silver Medal World Youth Innovation and Innovation Award tahun 2021.
Kemudian ada silver medal World Science Improvement and Engineer Competition tahun 2021 dan lain-lain seperti tertampil pada layar berikut. Oke, mungkin tidak berlama-lama, kita sapa langsung Mas Yoganya. Halo Mas Yoga, sudah ada di room? Oke, hai Mas Adrian, kedengaran suara saya nggak? Oke, sangat jelas Kedengaran Mas. jelas, Gimana Mas? Kedengaran jelas Mas. Gimana kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah baik nih. Kalau Mas Adrian sendiri gimana? Wah, luar biasa Mas. Oke, mungkin selanjutnya aku serahin kepada Mas Yoga. Silakan Mas. Oke, terima kasih Mas Adrian. Izin langsung share screen ya. Oh ya, Oke, boleh, Mas. ini masih disable partisipan ya, mungkin bisa diaktifkan. Oke. Apa layar saya sudah terlihat? Sudah Mas. Sudah. Gimana Mas? Sudah. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang terhormat Bapak Afi Hardanto, STTLSC PhD, selaku pembina KMPR. Kemudian ada Mas Pramudia Wisardeni sebagai Presiden KMPR. Dan teman-teman semua yang telah berkenan hadir. Perkenalkan lebih dahulu, nama saya Yoga Ditya. Saya mahasiswa Teknik Pertanian Angkatan 2018 yang sedang mengikuti studi independen di Bina Akademi Inggris. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada UKMPR, khususnya kepada Humas UKMPR yang telah mengundang saya sebagai pembicara di pelatihan desain grafis kali ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan tema kembali, yaitu exploitation driven impact of nutrition. Nah, di sini mungkin sebagai info aja, di sini saya hanya mungkin sebagai sharing gitu ya, bukan sebagai pemateri handal atau gimana. Soalnya di sini saya juga masih belajar gitu. Nah, saya juga percaya di sini itu ada yang memang masih pemula dan ada yang udah ahli gitu. Sebagai contoh itu sebenarnya ada Mas Panji di sini. Nah, dia itu lebih jago gitu, apalagi di bagian Corel Draw. Ini juga ada Mas Eki yang udah sering desain. Oke, langsung aja kita mulai ya. Nah, yang pertama, apa sih motivasi kalian mengikuti pelatihan desain grafis ini gitu? Yang pertama, apakah ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Nah, ini semoga saya harap begitu gitu. Jadi sambil ngisi waktu ngabuburit ataupun puasa gitu ya. Jadi alangkah baiknya kita mengisi dengan ilmu gitu. Kemudian yang kedua, karena disuruh nih jadi ikutan. Nah, mungkin ini bukan rahasia lagi gitu ya. Soalnya kan di organisasi manapun ketika ada suatu acara di departemen pasti kan harus ikut menyukseskan gitu. Nah, semoga disuruh, walaupun disuruh sukarelanya itu apa ya, terhibur gitu. Jadi bukan kayak wah dipaksa terus tiba-tiba nggak mau. Nah, semoga kalian mengikutinya dengan baik gitu ya. Nah, yang ketiga itu alasan lain-lainnya. Oke, kita masuk pada bagian yang pertama. Kita masuk dulu nih pada definisi desain grafis. Mungkin ada yang udah tahu, ada yang belum definisi dari desain grafis. Yang pertama itu desain grafis merupakan proses komunikasi menggunakan elemen visual seperti tipografi, fotografi, serta ilustrasi untuk menciptakan persepsi akan suatu pesan yang disampaikan. Nah, apa sih pentingnya dari desain grafis ini? Seperti yang udah disebutin Mas Pram di awal tadi ya, desain grafis itu memudahkan dalam bertukar informasi, membuat suatu informasi menjadi lebih menarik dan lebih nyaman secara visual. Mungkin kita ambil studi kasus dalam pembuatan poster gitu ya, poster acara event gitu. Mungkin yang lagi booming itu kan kayak Justin Bieber ke Indonesia nih ya. Nah, misalkan ini deh, poster Justin Bieber itu hanya berisikan tulisan tanpa adanya gambar, warna yang menarik, apakah akan trigger gitu. Mungkin kan secara teori, oh ternyata Justin Bieber mah nggak perlu ada visual yang menarik, itu nggak apa-apa. Tapi kan walaupun seperti itu kan gimana ya, kita lihat misalkan pamfletnya menarik, pasti kan kayak lebih banyak orang lihat kan daripada hanya sedangkan cuma tulisan gitu. Mungkin kurang lebihnya seperti itu sih. Nah, di sini saya ngasih contoh 3 sebuah desain gitu. Contoh penerapan ilmu desain grafis. Yang pertama itu bagian A dulu. Itu kenapa di sini menurut kalian kira-kira di sini udah benar belum penerapannya? Terus yang B,
Gimana dengan C gimana gitu. Oke, langsung saja saya bahas ya. Yang bagian A itu di sini masih kurang benar. Kenapa? Coba kita perhatikan baik-baik deh. Ketika kita ngelihat secara langsung aja tuh pasti orang udah apa ya? Udah nggak mau ngelihat gitu. Soalnya kata itu yang nggak rapi, terus nggak tersusun dengan baik gitu. Orang ngebacanya juga bingung kan. Di sini contoh ada email gitu, kok email di atas terus logonya ada di bawah, nggak nyambung banget kan. Terus ada logo kok di sini letaknya gitu, karena bisa di pojok kanan. Kemudian di letak yang B itu dia tata letaknya udah bener gitu. Tapi apa yang salah? Dia salah di bagian opacity-nya gitu, pembedaan warna. Mungkin kalau misalkan segini masih kelihatan gitu ya, tapi kan misalkan secara sekilas gitu orang cuma nyekel, wah itu pasti nggak bakal kelihatan sama sekali kan. Nah, apalagi orang yang udah matanya itu agak kurang kelihatan ataupun lagi nggak pakai kacamata, nah, ini pasti benar-benar nggak kelihatan. Nah, yang di bagian C ini apa ya, kombinasi sempurna dari yang keduanya gitu, dimana tata letaknya sudah benar sama opacity-nya juga udah baik gitu sih. Kemudian di sini ada apa aja sih manfaat dalam menguasai desain grafis gitu. Di sini saya membaginya menjadi 4. Yang pertama ada perlombaan, yang kedua membantu teman, ketiga menghasilkan cuan, dan menambah CV. Kita bahas yang bagian pertama yaitu mengenai perlombaan. Nah, seperti yang kita tahu, di sini pasti udah banyak lah anggota ataupun pengurus UKMPR yang ikutan KTI ataupun lomba internasional gitu. Dimana fungsinya itu ketika kita presentasi, pasti kan kita membutuhkan namanya PowerPoint gitu ya. Dimana PowerPoint itu ketika kita berhasil mendesainnya dengan baik, maka juri pun akan terpukul gitu. Tidak hanya sekedar kita ngomong, tapi gambarnya kayak gini banget, nggak sesuai, itu pasti kan bilang gitu. Kemudian di lomba internasional juga itu seringnya pasti ada poster kan, dimana poster itu pasti orang yang bisa menguasai desain grafis, setidaknya dasar-dasarnya gitu penting gitu. Kemudian yang kedua itu membantu teman. Nah, membantu teman di sini itu ketika teman ada tugas nih ataupun deadline-nya mepet, jadi dia nggak sempat belajar di desain grafis dan dia tidak bisa sama sekali desain gitu. Nah, langkah baiknya kita sebagai teman itu membantu dan otomatis mendapatkan pahala gitu. Kemudian yang ketiga itu menghasilkan cuan. Di mana cuan di sini itu mendapatkan penghasilan tambahan gitu. Yang dimana kita kalau misalkan itu ya, kayak misalkan kita buka usaha di media sosial, mungkin buka jasa desain grafis, kemudian apapun yang terkenal di luar negeri itu namanya itu Fiverr, yaitu platform website freelance apa ya, seluruh negara itu berkumpul jadi satu gitu. Dimana kalian misalkan minimal pendapatan sekali desain itu $5 gitu. Dan bahkan ada yang $2.000, $100 itu banyak banget, tergantung seberapa skill yang kamu miliki gitu sih. Kemudian menambah nilai di CV. Ini lebih apa ya, lebih cocoknya tuh ke arah yang emang mendaftarnya ke desain grafis gitu. Itu penting banget sih menguasai desain grafis. Jadi kita lanjut ke tips belajar desain grafis. Nah, ini menurut saya yang pertama itu ada belajar otodidak. Kita bisa dapatkan dari membaca e-book ataupun menontonnya di YouTube gitu. Yang penting itu kita apa ya, nggak boleh malas dalam praktek. Dimana desain grafis itu nggak bisa hanya teori aja. Soalnya kalau kita cuma ngelihat nih, otomatis ketika kita mau praktekin nih, ini harus kemana ya? Nah, itu harusnya kita sambil praktekin, sambil belajar sedikit. Kemudian yang kedua itu mengoleksi kumpulan desain. Nah, ini juga apa ya, menurut saya trik yang ampuh juga sih. Ketika kalian mau nyoba sesuatu tapi wah belum punya inspirasi ide nih, ya udah kita coba aja jika gitu. Jadi ketika itu namanya tracing ya kalau di dalam desain grafis. Kemudian ketiga itu bergabung dengan komunitas. Nah, ini penting juga sih. Jadi di mana komunitas itu apa ya, kayak sebuah lingkungan yang kita inginkan gitu. Nah, kalian ingin belajar desain grafis, ya masuklah ke komunitas yang emang senang menguasai desain grafis gitu. Jangan sampai masuknya itu ke mana ya, mungkin kayak KTI research, nah itu kan kurang nyambung gitu ya. Nanti gimana nih desain grafisnya, itu nanti lebih ke arah penelitian. Kemudian mengikuti webinar atau kursus. Nah, ini juga penting sih, misalkan ada uang lebih nih, wah saya mau nabung dulu nih buat ikut webinar atau kursus buat nambah ilmu. Boleh nih, sebenarnya webinar juga ada yang gratis kok, kursus juga ada yang gratis. Kayak gitu sih.
Kemudian redesign karya orang lain. Nah, itu hampir sama yang kayak tadi saya sebutin di mengoleksi kumpulan desain sih. Jadi kita tracing dulu aja, benar-benar sama-sama jiplak gitu. Nah, ketika kita udah punya bahannya, jadi kayak kita udah buat sendiri, nah baru deh kita otak-atik tuh kira-kira apa sih yang bisa diubah. Kemudian terakhir itu konsisten dalam belajar. Nah, ini yang saya rasain sendiri itu emang penting banget konsisten. Nah, di sini ada beberapa software favorit graphic designer gitu. Yang pertama itu ada Adobe Illustrator, kedua Adobe Photoshop, ketiga Affinity Designer, keempat Inkscape, dan yang terakhir itu ada Corel Draw. Mungkin yang sebenarnya apa ya, yang paling banyak diminati ya kalau di luar negeri itu sebenarnya Adobe Illustrator. Karena lebih banyak mendukung itunya sih kapabilitasnya gitu. Jadi kayak misalkan Xfocus ini di AI bisa dibuka, itu lebih enak. Cuma kalau di Corel, kalau di Indonesia itu emang masih banyak itu pakai Corel Draw, terutama kayak di bagian printing itu pasti baiknya Corel Draw sih. Nah, kalau misalkan ini ya lanjutan dari graphic designer itu bisa dibilang itu ke UI UX gitu. Nah, mungkin banyak kalian tertarik ke UI UX, bolehlah kita belajar bareng gitu. Itu namanya aplikasi visual. Nah, di sini ada daftar materi Corel Draw. Kan tadi kan kayak baru pemanasan gitu, atau udah kebanyakan juga nih pemanasannya. Nah, sekarang kita baru masuk nih ke materi Corel Draw yang sesungguhnya. Yang pertama itu pengenalan mengenai Corel Draw. Yang kedua, pengenalan mengenai tools yang ada di Corel Draw. Ketiga, cara menggunakan laser. Empat, cara menghapus background. Kelima, cara mewarnai dan crop object. Keenam, cara menggunakan shading. Ketujuh, cara atur transparansi dan gradasi. 8, cara membuat sheet. Dan 9, cara membuat objek. Nah, bagi yang pertama, apa sih Corel Draw? Corel Draw merupakan software graphic designer berbasis vektor yang dikembangkan dan dipasarkan oleh Corel Corporation dari Ottawa, Kanada. Corel Draw dirancang untuk mengedit gambar berdimensi seperti vektor, ilustrasi, dan edit foto. Yang perlu diketahui juga bahwa di dalam desain grafis itu ada dua jenis gambar gitu. Yang pertama ada bitmap dan yang terakhir yang kedua itu ada vektor. Di mana bitmap itu ketika kita di zoom itu pasti akan pecah gitu. Beda halnya dengan vektor. Di zoom 1000 kali pun pasti akan bagus akan halus. Nah, contohnya Corel Draw. Nah, biasanya apa sih yang digunakan Corel Draw ini? Yang pertama itu membuat desain logo. Kedua, membuat desain brosur, poster, dan undangan. Yang ketiga, membuat desain sampul buku. Dan yang terakhir, membuat ilustrasi dan kartu. Dan sebenarnya mungkin masih banyak lagi ya, kita mungkin bisa mengembangkannya lebih lanjut. Nah, di sini ada bagian-bagian Corel Draw. Yang pertama ada bar, kedua toolbar, tiga bar, keempat document editor, kelima ruler, keenam drawing text, 7 toolbox, 8 dokumen aggregator, 9 status bar, dan yang terakhir ada color palette. Nah, apa sih toolbox itu? Toolbox merupakan kumpulan tool yang digunakan untuk membuat dan mengedit objek-objek vektor. Kedua, color palette. Tempat kumpulan warna untuk memilih warna dan mewarnai vektor. Ini ada menu bar yang kayak gini ya, file itu. Bagian yang berisi kumpulan menu perintah yang bisa diakses melalui menu. Toolbar, kumpulan perintah yang paling sering digunakan dalam bentuk icon atau menggunakan formula. Nah, sebenarnya lebih ke arah shortcutnya ya. Kemudian ada property bar, bagian yang menampilkan properti dari tool atau perintah tertentu yang sedang digunakan. Kemudian ada ruler, bantuan fungsi berupa garis yang berguna untuk mengatur suatu objek secara pasti dan tepat. Nah, di sini juga saya sudah mengumpulkan beberapa rekomendasi website yang harus digunakan oleh seorang desainer. Yang pertama itu website untuk mencari sumber inspirasi dari desain. Yang pertama itu ada Behance, kedua Instagram, ketiga Pinterest, dan yang keempat ada Dribbble. Kemudian untuk mencari font, nah misalkan Anda bosan nih, fontnya jadi bisa kok nambahin font buat laptop. Yang pertama itu rekomendasinya itu Google Font, kedua Fontsher, ketiga Fontex, dan yang keempat ada Font Square. Kemudian website untuk menjual desain. Nah, yang kayak tadi itu buat masih tension gimana sih? Yang pertama itu ada di Shutterstock, kedua itu Flickr, ketiga itu Graphic Driver, keempat itu Envato Element. Kemudian website untuk mencari palet warna. Nah, mungkin kalian juga di sini udah bingung nih cara mencari warna yang bagus itu gimana sih? Kemudian yang pertama itu ada Color Adobe, kedua Color Hunt, ketiga Colors,
tempat Pinterest. Nah, sebenarnya kalau dari saya sendiri itu lebih rekomendasi cari warna itu gimana mencari warna di desain poster yang udah jadi gitu. Soalnya misalkan kita cari warna itu jadi pale-pale gitu, pasti nggak semudah ketika desain poster ini warnanya bagus sih kita bisa bikin itu lebih gampang sih, apalagi buat pemula gitu. Sehingga website untuk mencari bahan desain yang pertama ada titik, 2 flat icon, 3 infanto, 4 sampai dan kelima ada splash. Nah, di sini ada 2 jenis nih. Yang pertama itu desain kayak buat bahan-bahan udah jadi vektor ilustrasi itu bisa dikritik kayak icon dan infanto. Sedangkan di Pixabay sama Unsplash itu lebih ke arah fotografi gitu. Jadi kayak foto asli aja, kayak foto ruangan gitu. Nah, di sini kita udah di penghujung teori ya. Kita langsung ke dulu ya. Udah kelihatan belum layar Corel-nya? Sudah, Mas. Udah ya? Iya, sudah. Oke. Mungkin di sini saya mencontohkan dulu bagaimana sih cara membuat lembar kerja baru di Corel. Yang pertama itu kalian bisa nih pilih file, terus new. Kalau new from template itu kalau ketika kalian udah mempunyai template bawaannya, kan new aja. Nah, di sini kan ada nama nih. Di sini judul project kita apa nih? Kasih aja, coba aja. Nah, di sini preset custom. Di sini saya juga kayak lebih cara custom gitu. Dimana di sini bisa di file RGB, di file Corel. Nah, udah kita pemula sebaiknya custom aja di mana di sini kita bisa ngatur juga nih jumlah halaman itu yang di sini ya. Mau 1, 2, 3. Kemudian di sini primary color mode ada 2 jenis, CMYK dan RGB. Di mana CMYK ini warna yang biasa dipakai buat print-printan, sedangkan RGB itu warna yang sering dipakai buat media sosial. Nah, ini ukuran size. Kalian bisa milih mau B1, B5, kita pilih A4 ya. Ini A4 yang biasa dipakai buat poster juga. Nah, di sini kalian bisa atur manual. Nanti ketika kalian atur manual, otomatis di sini nanti akan custom gitu. Kecuali kita ubah lagi ke A4. Kemudian di sini ada satuan. Nah, satuan ini fungsinya buat dihitung garis di atas, memilih milimeter, inci, poin, pixel. Biasanya yang sering saya pakai itu satuannya itu pixel sama sentimeter sih. Kalau kilometer gede banget kan ya. Kemudian di sini ada orientasi mau portrait maupun landscape. Tapi kalau landscape di sini otomatis juga. Nah, resolution ini tingkat ketajaman dari desain yang kita buat. Kita pilih paling resolution terpilih itu 300. Oke. Nah, nanti muncul kayak gini. Oke. Kita balik lagi yang tadi yang dibuat. Nah, tadi kan pas di PPT itu kan cuma teorinya, pengenalan dasarnya. Sekarang saya langsung ngasih tahu nih gimana buat ngejabarin lebih lanjut gitu. Yang pertama itu menubar. Nah, menubar itu yang ada di sini ya. Ada file sendiri itu berisi new, buat project baru atau buka project yang udah ada, opening from collect, plot, jadi kayak Google Drive nih. Ini bisa YouTube, save as, menyimpan, lalu seperti itu ya, import, export. Itu dasar banget mungkin ya. Kemudian di sini ada perlu edit juga yang dimana bisa paste langsung di sini. Nah, paste juga ada beberapa jenis gitu ya. Mungkin kayak PPT juga mungkin kalian tahu. Jadi bisa pastenya itu cuma teks aja atau ada gambarnya kayak gitu sih. Kemudian di sini ada view yang 4 di sini ini view-nya itu cuma kayak ini. Saya contohnya. Misalkan di sini kan kita milihnya enhanced ya. Di sini dia nggak kelihatan pixel-pixelnya nih, di zoom berapa kali pun. Tapi ketika kita milih pixel, zoom ya, jadi kelihatan gitu. Nah, beda kan ya? Kalau pixel itu lebih kelihatan kotak-kotaknya. Kemudian di menu view juga ada screen, zoom in, zoom out, zoom to fit, ada layout juga, insert text, duplicate text, design text, ada objek, dan lain sebagainya. Nanti banyak banget kalau misalkan kita sebagai satu-satu.
Kemudian yang kedua itu ada toolbar. Toolbar ini kayak lebih ke arah shortcut yang tadi saya bilang, di mana kita bisa membukanya langsung dari sini. Nah, kayak langsung ke menu folder kan. Kemudian di sini juga ada new dokumen baru di sini, save as. Intinya mah shortcut yang ada di bagian sini lebih cepat. Nah, di sini juga kemudian ada property bar. Nah, property bar ini property tag yang kita miliki gitu. Ataupun coba kalau kita misalkan nge-tweak objek yang di sini, nah otomatis akan ubah kan. Kalau misalkan kita mengetik apapun, ini jadi berdasarkan property text-nya gitu. Dimana di sini juga kita bisa mengubah ukuran langsung di sini. Kan kita ubah 400 deh. Nah, otomatis bertambah kan ya kan. Jadi kita bisa otomatis sini. Dan ini juga bisa mengubah hotel atau landscape. Satuan juga bisa diubah di sini dan lain sebagainya. Kemudian ada dokumen vertikal. Nah di sini nih kayak yang udah buat kita judul tadi di atas. Di sini saya nama itunya bahan ajar pelatihan. Kemudian yang kelima ada ruler. Cara pakai ruler itu gampang ditarik dari atasnya ke bawah. Nah bisa digeser-geser juga. Gitu. Kemudian dari samping juga sama, tinggal ditarik. Sebenarnya ruler ini bermanfaat banget ya, jadi kayak buat operasi gitu. Ini udah pas belum sih objeknya satu dengan yang lainnya. Apalagi di bagian UI UX ya, itu pasti berperan penting banget. Misalkan beda satu pixel aja kelihatan gitu. Kemudian yang keenam drawing text. Nah, drawing text ini yang ini namanya drawing text. Jadi kayak apa ya? Buat tempat kerja kita gitu, kayak meja lah istilahnya, ataupun buku, kertas. Kemudian 7 itu ada toolbox. Nah, toolbox ini yang apa ya, alat yang biasa kita pakai gitu. Ada pick tool, ada set tool, crop, dan lain sebagainya. Kemudian 8 itu dokumen. Nah, di sini. Jadi kayak halaman database yang kita pilih, 9 status bar, dan 10 ada karakter. Oke. Jadi kita ke page berikutnya. Nah, dan tadi kan kita udah belajar nih ilmu dasar di Power. Kita langsung masuk ke bagian pengenalan bagian toolbox. Nah, saya coba jabarin satu-satu ya. Yang pertama ini di sini ada pitch tool. Nah, coba kalian lihat di sebelah kiri. Di pitch tool sendiri ada 3 jenis. Saya coba contohin satu-satu. Di mana pitch tool yang pertama ini kita fungsinya buat mindahin objek. Caranya itu klik kiri satu kali di objek yang kita mau gerakin. Nah, tinggal gerakin. Mau kemana gitu. Mungkin terlalu gampang juga ya. Makanya intinya kayak gitu lah kalau belajar dasar emang ya kalau belajar dasar itu mau nggak mau kita harus benar-benar bisa gitu. Ketika kita mau ke tahap selanjutnya tapi dasarnya aja nggak tahu kan cuma gitu. Nah ketika kita klik satu lagi, nah otomatis akan berubah nih. Di sini nih fungsinya kayak buat ngerotet gitu. Nah kemudian ada juga bagian freehand pitch. Freehand pitch ini dia lebih ke arah menyeleksi sih. Coba kita seleksi ya. Nah, jadi seleksi yang kita inginkan gitu. Bedanya sama pitch itu cuma saya contohin ya. Nah, misalkan kita mau ini nih. Kalau pitch itu dia mau nggak mau kan misalkan kita seleksi segini nih, kan otomatis dua-duanya itu dapat kan ya. Tapi kalau freehand tool itu kita lebih apa ya? Lebih sesuka hati di mana yang mau diseleksi. Kita contohin, nah ini. Nah ini otomatis cuma ini aja nih diseleksi yang enggak. Mungkin ini contohnya terlalu gampang gitu ya kalau misalkan pakai aja itu karena misalkan kayak gini juga bisa. Ya. Karena kayak gini juga bisa kan kalau gini. Nah ini apa ya? Jadi kasusnya itu misalkan ini deh kayak rumit ada belok-belokan otomatis kita susah kan ya. Apalagi ada dalam ya berjubung-jubung di sini. Nah kalau misalnya kita seleksi ini pasti otomatis kebagian semuanya kan atau malah nggak ada kebagian. Nah itu gunanya freehand ya. Kemudian di sini ada free transform gitu. Di mana ketika kita klik
otomatis kita langsung sesuai apa ya perintah yang diajarkan gitu. Kita ngelihatnya gimana cara pakainya. Kita coba lihat di atas ini. Di sini ada 4 nih. Kayak di sini tuh fungsinya buat langsung memutar. Nah ini ada sumbu. Nah kita klik di sini pasti sumbu rotetnya di sini. Kalau di tengah sumbu rotetnya juga di tengah. Kayak gitu sih. Kemudian di sini juga ada hampir sama. Ini nggak terlalu pakai juga sih. Jadi udah kita langsung skip aja. Ya, langkah selanjutnya itu kita di bagian ini shape dulu. Di sini saya cuma ngajarin yang di bagian shape-nya aja ya. Kita sebagai contoh di sini. Nah, ini kan kotak asli gitu ya. Gimana sih cara kita ubah sudut-sudutnya supaya jadi rounded? Nah, itu penting juga kan ketika kita nggak tahu, pengen rounded kok nggak jadi karena kita nggak tahu fungsinya gitu. Nah, di sini ada 3 nih. Ada 3 jenis sudut yang bisa kita pakai. Yang pertama ini standar. Kemudian yang kedua ini, yang ketiga ini. Nah, kenapa kita kok belum ada yang berubah? Karena kita belum ngatur ini. Nah, cara ngaturnya gimana? Kita tinggal klik bagian ujung sini, terus kita gerakin nih. Nah, otomatis kerubah kan? Nah, ini kayak gini. Sesuaikan bentuknya. Kalau kita ubah yang ini, nah otomatis kayak gini. Sesuai bentuknya ada di sini. Kemudian di sini rounded. Nah, ini masih yang paling sering dipakai sih. Mungkin itu fungsi dari circle ya. Dan di sini ada crop. Crop itu fungsinya buat memotong objek. Coba kita contohnya. Nah, kita ya tadi belum diajarin ya caranya gimana. Ya, kita pilih dulu di sini. Nah, cara itu kita tinggal klik crop, terus kita pilih bagian mana yang mau crop, tidak klik dulu. Nah, mau sampai mana, mungkin sampai sini. Nah, ketika kita udah sesuai, oh saya mau cropnya sampai sini aja, kita tinggal crop. Nah, otomatis kan bagian yang tadi nggak ke seleksi itu akan terbuang gitu. Nah, kita coba tambahin lagi yang bagian ini. Nah. Kita contoh ambil kasusnya. Mau kita crop lagi. Nah, kita cuma mengambil anak ini, bukan ambil anak secara langsung yang saya gambar ini. Nah, kita tinggal pilih aja yang ada gambar anaknya segini. Nah, kemudian kalau udah kita tinggal klik. Nah, pas kayak gitu sih. Itu fungsi dari crop ya. Kemudian ada bagian di sini ada zoom sama pen. Zoom itu kita itu bisa zoom out sama zoom in. Nah, ya kita coba kita ini. Nah, misalkan di sini ya, klik 1 kali maka akan nge-zoom in. Nah, kita juga bisa milih di sini zoom out, zoom in gimana. Nah, gimana sih cara shortcut yang gampang? Misalkan kita mau zoom in itu kita tinggal klik kiri sekali nih. Nah, otomatis ini. Nah, ketika kita mau zoom out, kita tinggal klik kanan aja. Nah, akan zoom out. Kemudian kita pen. Pen di sini lebih ke arah menggeser-geser layar gitu. Caranya itu tinggal klik sekali, tahan. Nah, kayak gini. Nah, kemudian yang bagian yang nggak kalah penting itu ada freehand, 2-point line, bezier, pens, display line, polyline, dan 3-point. Kita masuk pada bagian yang pertama, freehand dulu ya. Bagian freehand ini nih istilahnya kayak menggambar apa ya? Kayak menggambar bebas gitu. Jadi nggak terikat kita gimana. Caranya itu kita bebas gitu, tinggal klik sekali terus mau gambar kayak gimana kayak gitu sih. Jangan lupa ditahan ya, ataupun dituliskan juga. Nah, kalau mau membentuk garis lurus itu gimana sih caranya? Tentunya ini belok nih. Kita tinggal klik tahan terus gitu. Kalau pilihan itu emang masih ya. Dia itu sifatnya itu fleksibel gitu, nggak kayak bezier yang nanti akan kita bahas. Oke, selanjutnya itu kita membahas ke bagian 2-point line. Bedanya sama yang tadi itu, ketika kita mau bikin itu menggunakan 2-point line ini, kita nggak bisa nih kalau asal klik tuh, nggak bakal muncul kan.
Caranya itu kita klik, terus tahan. Kita misalkan mau lurus ini. Nah, ini kalau mau lurus tinggal pencet sih. Kalau misalkan kita tahan tapi nggak kita pencet sih, ini bisa gerak kemana-mana dan sudutnya itu nggak lurus sih. Ketika kita mau menyambungkannya lagi sama tinggal klik, tahan, klik, tahan. Nah, ini sih. Kemudian kita masuk kepada bagian Bezier. Nah, kira-kira apa sih bedanya sama yang tadi? Kalau Bezier ini dia tinggal klik sekali. Nah, kita mau menyambungkan ke titik yang mana? Misalnya di sini. Nah, itu nggak perlu ditahan tuh, tinggal kita klik sekali, terus kita langsung hubungi gitu. Ke titik mana? Klik lagi, terus ke sini. Nah, kayak gitu. Oke. Sekarang kita masuk ke pen. Perbedaan apa sih tadi Bezier sama pen itu sebenarnya hampir sama ya. Cuma kalau yang kita perhatiin lagi, kalau pen ini dia ada garisnya nih. Jadi kelihatan gitu ketika kita, wah ini udah lurus atau belum, itu gimana. Coba kita masuk lagi ke yang tadi ya. Bezier ini dia tuh nggak ada kan, nggak ada kayak garis pembantu gitu. Sedangkan kalau pen tuh, jadi dia kelihatan ketika kita kesini terus kita gerakin ada suatu bayangan gitu. Nah, tadi kan diajarnya kan cuma kayak lurus gini ya, gimana sih cara membuat ngebengkokinnya gitu. Nah, caranya itu kita coba ini dari sini, terus kita ke sini, tahan ya. Nah, kemudian kita tinggal apa ya, sesuaiin gitu yang mau kita inginkan, seberapa sih sudutnya. Ini lebih gampang praktiknya nanti kalau udah ada gambar gitu. Nah, di sini juga kan misalkan ini ya. Nah, di sini kan kayak nggak lurus sempurna gitu. Gimana sih cara apa ya, kayak memotong sudut sempurna gitu. Caranya gampang. Kita Ctrl Z dulu. Ininya kita tekan ALT, kemudian tekan yang sudutnya yang mau dilancetin gitu. Sampai ada tulisan node. Kita klik, otomatis langsung kepotong. Coba kalau contohnya kayak tadi. Tuh, masih lurus kayak gini kan, ini sebenarnya nggak lurus. Kurang lebih seperti itu ya. Kemudian ada bagian juga SBS line dan polyline, ini nggak terlalu tepat juga sih. Kita langsung ke pre-point saja. Nah, kalau misalkan kalian pengen menguasai itu di bagian vektor kayak pembuatan wajah, pembuatan badan, maksudnya badan kayak itu ya, ilustrator gitu. Ini penting banget sih buat memahami pen tool itu lebih maju gitu. Nah, gimana sih cara menggunakan 3-point curve? Caranya itu kita tahan juga sama yang kayak tadi 2-point gitu. Jadi tahan di sini, terus kita lepasin. Nah, otomatis nanti membentuk nih kayak sudutnya mau segimana itu hampir sama kayak itu. Cuma kalau 3-point curve itu buat ngebikin lekukan itu lebih enak. Kita perhatikan lagi. Nah, gitu sih. Kemudian di berikutnya itu ada bagian artistic media, landscape, smart drawing. Ini lebih ke arah kalau kalian menggunakan itu ya, apa sih? Pen drawing gitu, jadi kayak alat tambahan sih. Tapi kalau cuma pakai mouse itu udah cukup. Jadi kita balik ke rectangle. Itu kalian juga udah pada tahu. Caranya gampang. Kalian tinggal klik sekali terus mau berapa sih diinginkan, segini. Kalau mau proporsional ya, presisi gitu. Caranya gampang, tinggal klik sekali sambil tekan kontrol gitu. Nah, maka bentuknya itu akan persegi sendiri. Kalau enggak kita keluar ya, kalau kita lepas kontrol ya, ini bebas nih, ini nggak akan keluar gitu. Nah, di bawah ini kan ada 3-point rectangle. Ini bedanya itu kita klik tahan, nah kita bebas nih sudutnya mau ke atas ke bawah. Jadi bedanya sama yang tadi kan dia cuma garis lurus kan, di sini dia bisa sambil miring sesuai sudutnya. Ini ada elips juga. Sama contohnya itu kayak tadi ya, kayak rectangle ketika ingin buatan sempurna kita tekan kontrol sambil
sesuaikan ukuran yang kita inginkan gitu. Tapi ketika kalian ingin, oh aku nggak mau bulatan sempurna nih, bisa kalian tinggal klik sembarang, ini bisa. Oh ya, di sini juga jangan lupa, di sini ada buat atur struknya gitu. Tegangannya berapa sih? Kalian bisa ngaturnya di sini ataupun di bagian properti. Di bagian ini. Ini yang paling gampang di sini yang lebih short. Nah, ini ketimbangan. Dimana semakin banyak semakin bawah dan semakin atas pasti semakin tipis. Apapun kalian bisa ubah nih, dengan berapa poin ini. Saya 18 nih. Nah, di sini juga kasih tahu. Dan di sini ada polygon dulu. Polygon itu apa ya? Lebih ke arah membuat shape dengan jumlah sudut yang kita inginkan. Di sini 5 ya. Nah, maka akan 5. Misalkan kita tambah 6, 7, 8 dan seterusnya. Sesuai jumlah sudut yang kita inginkan. Kalau misalnya segitiga kan kita tinggal segitiga gitu. Nah, kemudian di sini ada teks gitu. Ini teks yang enggak penting gitu. Di mana sebenarnya ada dua teks utama gitu. Yang pertama kayak buat nulis judul besar, UKMPR. Nah ini apa ya? Yang buat nggak per paragraf gitu. Misalkan ini, kecilin. Nah sedangkan kalau kalian ingin membuat teks itu dalam jumlah banyak, istilahnya paragraf nih. Nah kalian caranya itu kayak gini. Tahan, klik, terus tahan. Nah nanti kalian bisa nanti ketika udah sampai sini maka akan ke bawah sendiri. Sedangkan kalau contoh yang tadi ya, dia sampai berapa kali post pasti akan di samping itu fungsinya. Kemudian yang bagian penting lagi itu, nah bagian shadow tool ini. Coba kita praktekin di bagian mana. Nah, begini. Caranya gimana? Kita tinggal klik sekali. Nah, di sini kita bisa ngaturnya lewat preset ataupun manual gitu. Kalau manual gimana? Tinggal kita klik sekali terus sambil tahan geser gitu. Nah, contohnya kayak gini. Coba aku praktekin lagi ya. Kita klik dulu objeknya, terus kita tahan, terus kita gerakin nih mau shadow-nya kemana. Kelihatan kan ya? Nah, buat ngatur shadow-nya gimana sih di sini? Di sini kehalusan dari shadow gitu. 15, jadi semakin tipis itu semakin halus shadow-nya. Nah, kelihatan kan ya? Maka kalau semakin besar angkanya, kita semakin kasar gitu, semakin mundur. Nah, sedangkan ini buat ngatur opacity-nya. Mau seberapa tebal sih shadow yang kita buat. Misalkan semakin kecil angkanya, maka semakin tipis. Nah, 2 malah nggak kelihatan kan ya? Ini 20 segini. Kalau 100 sempurna. Kemudian buat ngatur warna simbol bisa di sini. Kita bebas nih mau warna apa? Hijau, kuning, merah. Kayak gitu ya, itu bagian simbol. Kemudian kita masuk pada bagian transparansi tool gitu. Gimana cara pakainya? Kita tinggal klik sekali pada objek yang mau kita transparin. Nah, contohnya ini ya. Nah, misalkan kita udah ngeklik objeknya nih. Nah, otomatis akan muncul di sini. Di sini 0 ini menandakan 0 transparan. Nah, ketika kita gedein, maka transparannya itu akan semakin bertambah. Di mana sebesar 20%. Kalau 100% maka akan menghilang. Kayak gitu ya. Kemudian kita ada bagian selanjutnya itu color eyedrop tool. Fungsinya buat apa? Ini buat apa ya? Memilih warna yang kita inginkan ya. Kalau sebagai contoh ya, kita buat dulu set dari sini. Nah, misalkan kita mengambil, aku pengen gunain warna pink nih. Nah, kita tinggal pilih aja nih warna pink yang ada di sini. Nah, ini kan macam-macam ya. Jadi kita perlu apa juga ya, waspada gitu. Ketika kita mau memilih eyedrop, pastikan warna yang kalian pilih itu udah benar gitu.
Dan sampai nanti misalkan diperbatasi ini nih. Wah, yang terseleksikan pasti berwarna asli yang kayak dominannya gitu. Nah, ini lebih ke arah bayangan. Nah, caranya kita tinggal klik sekali. Nah, nanti kan muncul nih, kita tinggal warnanya. Nah, kayak gitu sih warnanya. Kemudian di sini ada bagian pewarnaan juga, interaktif filter. Caranya itu sama kayak tadi. Gitu. Kita mau memilih warna apa nih? Warna biru. Nah, otomatis kalau juga sih maksudnya kita seleksi. Oh ya, sebagai tips juga ya. Misalkan kalian pengen pakai yang interaktif tool ini ya. Sebenarnya itu lebih gampang itu kalian pilih airdrop dulu. Nah, airdrop ini baru kita pilih. Kalau misalkan kalian pengen pilih warna, itu nggak usah dipilih di bagian sini gitu. Langsung aja di bagian warna yang udah tersedia di bagian bawah ataupun di samping. Misalkan kita klik objek ini nih. Nah, kita pengen ubah warnanya menjadi warna biru deh. Nah, kalian tinggal klik aja di sebelah kanan, klik sekali, otomatis kan akan terubah gitu warnanya. Nah, misalkan kalian gini deh, kalau ubah struknya sih gimana sih warnanya? Nah, kalau sedangkan yang tadi itu tinggal klik kiri sekali, kalau warna struk itu kita ubah dengan klik kanan sekali. Misal kita mengubah warna struknya menjadi warna merah ya. Nah, otomatis berubah kan? Itu caranya tinggal klik kanan sekali. Struk itu kayak outline gitu, kayak garis di luar objek, kayak gitu lah istilahnya. Oke, buat bagian toolbox itu kita udah semua. Kemudian bagian selanjutnya nggak kalah penting itu, kita ke bagian shaping. Shaping di sini itu menggabungkan atau memotong satu objek atau tidak. Ini sebagai sebuah contoh ya. Kita masuk dulu. Nah, shaping itu ada berapa jenis sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wah, ada 7 jenis. Apa aja tuh? Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama itu ada well. Itu menggabungkan dua objek menjadi satu. Warna gabungan dipengaruhi objek yang diseleksi terlebih dahulu. Wah, maksudnya gimana sih? Oke, kita langsung praktek dulu ya. Sebagai contoh di sini, saya menyeleksi warna kuning dulu ya, terus baru warna merah. Kemudian kita masuk pada bagian shaping. Nah, shaping itu letaknya di mana? Nah, letaknya di sini. Nah, ini well ya. Nah, kita coba well. Nah, otomatis warna yang akan tergabung itu warna merah. Kenapa? Karena tadi saya menyeleksi terlebih dahulu warna kuning itu. Seperti yang tertera di sini, warna gabungan dipengaruhi oleh objek yang diseleksi. Kita coba lagi ya. Nah, kemudian sedangkan kalau yang kita seleksi itu warna merah dulu, kemudian baru kuning, maka yang akan terjadi itu warna kuning. Oke. Nah, yang perlu diketahui juga bahwa shaping ini ada dua jenis, maksudnya dua jenis cara gitu. Jadi di mana ketika kita menyeleksi objek yang terlebih asli gitu. Jadi ketika kita menyeleksi suatu objek, nah itu bisa berpengaruh terhadap warna yang akan digunakan, sedangkan bagian yang lain mungkin nanti di bagian lain ya kita bahas satu. Kalau kayak gitu, sedangkan kalau trim itu fungsinya itu buat memotong objek. Bagian yang dipilih dulu berarti akan memotong objek setelahnya. Tidak dipengaruhi oleh totalitas objek. Nah, kita coba contohnya. Misalkan kita seleksi warna kuning dulu deh. Baru warna merah. Trimnya di bagian sini ya. Nah, otomatis warna merah di sini akan dipotong. Nah, kayak gini ya. Sedangkan misalkan kita seleksi dulu warna merah, baru warna kuning. Kita trim. Nah, makanya akan terpotong warna kuning. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke bagian intersect. Membuat objek baru yang bersinggungan. Warna yang dipakai adalah objek yang dipilih. Nah, coba saya hilangin warna ini di sini.
objek bersinggungan yang dimaksud adalah objek yang saling menumpuk gitu. Ini kan kita contoh di sini ya. Maka pasti yang warna yang akan muncul atau objek yang akan muncul itu kotak kecil ini gitu, karena dia bersinggungan antara dua objek. Jadi kita contohnya. Kita intersect. Nah, intersect ini yang di bagian sini. Nah, kita pindahin. Otomatis akan muncul ya. Maksudnya objek baru yang bersinggungan. Misalkan kita tinggal deh seleksinya warna merah dulu, terus warna kuning. Otomatis warna apa yang akan muncul? Nah, warna kuning kayak gitu ya. Penggunaannya. Dan di sini ada simplify, memotong objek yang ada di bawahnya. Front minus back, bagian bawah akan memotong bagian atas dengan hilang. Nah, di sini nggak berpengaruh terhadap mana sih yang kita seleksi dulu, tapi berpengaruh terhadap letak objek di atas atau di bawah. Jika kita lihat, ini letak kuning itu ada di atas warna merah ya. Kita klik, kemudian kita simplify nih. Simplify itu yang ada di sini. Nah, otomatis hilangkan ya. Nah, misalkan kita ini lagi deh. Warna merah dulu, baru warna kuning. Kita simplify lagi. Otomatis yang kepotong tetap punya warna merah. Kenapa? Karena dia ada di belakang objek. Misalkan kita balik deh. Warna merah yang ada di depan. Nah, caranya gimana? Kita masuk klik di objeknya, klik kanan. Terus kita pilih menu order di sini. Kemudian kita maju ini. To front object. Nah, ini warna merah udah di depan ya. Nah, otomatis kita seleksinya. Seleksi kita langsung aja kayak gini. Kita simplify. Otomatis yang akan kepotong itu yang warna kuning. Karena dia ada di bawah. Kemudian kita masuk kepada bagian front minus back. Bagian bawah akan memotong bagian atas dengan hilang. Nah, bedanya apa sama yang tadi sebelum-sebelumnya? Kan kalau yang sebelum-sebelumnya itu ketika kita lakukan sesuatu ataupun kita gabungkan, kita potong, objek yang lain itu nggak bakal hilang kan. Nah, sedangkan kalau front minus back ini kita contohin ya. Kita seleksi, terus kita pilih front minus back. Nah, jadi warna yang objek yang tadinya di bawah itu pasti akan langsung hilang. Kemudian back minus front ini kebalikannya dari yang tadi. Jadi dia memotong yang bagian ada di depan. Nah, jadi kan objek kuning ada di depannya nih, akan hilang dan akan memotong. Minus front back minus. Gitu. Kemudian lanjut ke bagian click boundary. Click boundary di sini tuh hanya membentuk outline objek baru dari dua objek ini. Di bawah contohnya kita seleksi terus kita pindahin ya. Nah, dia itu hanya menyeleksi outline-nya aja gitu. Jadi tanpa adanya warna. Nah, ini hampir sama yang kayak well tadi ya. Kalau well itu kan langsung ada warnanya gitu. Kalau ini enggak, kita bisa warnain bebas manual. Oke, bagian setting kita udah selesai. Selanjutnya kita bagian cara memotong objek. Atau mungkin di sini sampai sini ada yang mau ditanya juga atau saya lanjut. Semoga nggak boring gitu ya. Soalnya mungkin kebanyakan materinya sebenarnya. Oh ya, sebagai informasi juga, misalkan kita mau mau menyeleksi objek yang kurang relevan itu, kita harus teliti gitu. Misalkan kita tanya objek yang dia. Nah, kenapa ini nggak bisa keseleksi? Karena kita belum menyeleksi seutuhnya gitu. Kalau mau ke seleksi itu caranya kita harus menyeleksi seluruh bagian. Nah, ini kan segini, ini segini. Jadi maksudnya tuh kita sampai luar-luar lagi baru. Jadi kan cuma setengah bagian. Otomatis nggak bakal terseleksi. Nah, itu mungkin coba informasi tambahannya. Saya langsung lanjut aja ya. Cara memotong objek itu ada 4 bagian. Ada portrait, ada intersect, ada trim, dan ada crop. Dimana portrait ini kayak kita tuh menaruhnya di satu frame gitu. Nah, sebagai contoh ya. Kita bikin dulu di segmen ini kan. Kontrol buat membuat presisi.
Nah, caranya gimana? Kita klik dulu objek, kemudian klik kanan. Nah, di sini nanti ada pilihannya nih, power clip insert ini ya. Kita klik. Nah, frame mana sih yang mau kita pakai? Misalkan ini ya, kan kita udah sediain. Kita tinggal klik aja sekali, nah, otomatis akan masuk. Nah, kemudian cara editnya gimana supaya mungkin, wah ini kurang presisi ini sama yang aku inginkan, tinggal edit power clip, nah, tinggal gitu. Jadi tinggal disesuaikan dengan yang kalian mau. Kalau udah, kita tinggal klik finish lagi. Nah, kita akan berubah lagi. Kemudian mungkin di sini saya sekalian ngasih tahu itu ya, cara menggunakan pen tool gitu. Nah, cara mengeluarkannya gimana sih? Kita tinggal ekstrak konten. Kemudian tadi terus klik kanan, ekstrak konten. Nah, dia akan keluar. Nah, di sini saya akan mencontohkan menyeleksi objek seorang anak kecilnya aja gitu ya. Nah, bebas kalian mau menggunakan pen tool atau freehand, 2.9, Bezier. Kalau saya sendiri itu lebih sering menggunakannya pen. Kita akan menyeleksi bagian anak kecil aja ya. Oke. Supaya nggak makan waktu lama, di sini saya agak sedikit kasar gitu biasanya supaya cepat juga. Mungkin kalau kalian buat latihan itu bisa sangat hati-hati gitu, dalam artian serius ngerjainnya, jadi supaya semakin ahli juga. Soalnya yang saya rasain juga ketika kalian seprofesionalnya orang, ketika udah lama nggak menggunakan, pasti ada rasa kabutnya juga gitu. Makanya sebenarnya enggak. Nah, yang ilmu tadi juga kepake kan, gimana sih cara ngelakuin. Nah, misalkan kita mau nyeleksi nih, wah ternyata masih ke sini nih, rumah hasilnya kayak gini kan. Nah, kita bisa kepake fungsi yang tadi, kita klik ALT terus pilih di sini. Nah, otomatis akan dipotong. Langsung ke sini kemudian kita pilih. Kemudian saya langsung aja di video ini. Mungkin sebagai pemberitahuan juga ya, fungsinya buat apa sih ini? Pokoknya tuh yang terutama itu pen tool itu yang paling berperan buat dalam bikin vektor gitu. Mungkin di sini udah pada tahu ya vektor itu apa. Mungkin ya vektor ilustrasi kayak wajah, jadi kayak gambar kita itu di-tracing dalam bentuk digital gitu. Kayak diwarnain manual gitu sih. Karena waktu juga ngecek, buru-buru aja. Ya, kalau diusahain kalau misalkan emang masih belum terbiasa pakai TouchPad, pakai mouse aja buat tracing lagi. So, pasti agak beda kan kalau udah biasa pakai mouse, pakainya mousepad. Cuman ada kesenangan tersendiri sih ketika kalian pakai TouchPad gitu. Contohnya saya juga ini cuma pakai TouchPad dan emang karena udah biasa mungkin ya, jadi udah nggak pakai mouse. Nah, ini kita udah nih. Caranya gimana? Ini kan kita udah ngebentuk frame. Istilahnya itu kayak persegi tadi, tapi dengan bentuk yang kita inginkan. Caranya gimana? Kita tinggal sama klik objeknya ini, klik kanan, for clip inside,
dan kita pilih yang tadi. Nah, otomatis crop kan ya, kayak gitu kayak tadi. Oke, sekarang kita masuk pada bagian yang ini deh, intersect. Intersect itu kayak gimana sih? Fungsi dan penggunaannya kayak gimana? Kita coba contohnya ya. Sama kayak tadi, misalkan habis ini intersect nih. Nah, otomatis akan membentuk objek baru. Kekurangannya apa dari yang intersect ini? Ketika kita udahnya dia nggak bakal bisa udah permanen gitu. Bedanya kalau for insert kan kita masih bisa atur bolak-balik kan, ke kanan ke kiri atau ke besar ke kecil. Kalau ini udah ini permanen, otomatis nggak bakal bisa diubah lagi. Bedanya kayak gitu. Nah, sedangkan kalau trim itu dia memotong bagian yang nggak diinginkan. Coba kita praktekin. Nah, gimana caranya trim? Sama kayak tadi. Oh iya. Nah. Kalau trim di sini tuh lebih kayak ini juga sih, kayak apa ya? Ke arah motong tapi yang nggak diinginkan. Baik. Nah, ini kenapa nggak bisa? Tuh. Karena harusnya kan kalau trim kan yang ada di sini. Karena dia ada di atasnya gitu kalau mau. Di sini kita hubungan dulu sama kita pilih dari aja. Ke depan page. Nah, ini masih belum bisa. Oke, kita lanjut dulu ya bagian crop gitu. Itu yang paling gampang sih. Soalnya kalau trim itu hampir sama kayak tadi intersect, cuma kalau intersect itu kan kayak memotong dan menggabungkan objek yang ada di dalam lingkaran bukan. Jadi kalau crop, kita tinggal pilih yang ada di sini, terus kita pilih yang diinginkan. Oke. Kalau udah, kita tinggal crop. Nah, maka otomatis main ke crop. Nah, nanti kan di sini bilang semua juga kan ya. Oke. Berarti ada misalnya di Oke, kita lanjut aja guys. Selanjutnya itu cara mewarnai objek. Nah, mungkin sini ada yang dua hal yang berbeda. Yang pertama itu memunculkan warna terdekat. Klik kiri kanan di warna palet yang diinginkan. Nah, maksudnya gimana? Misalkan kita ini deh, kita klik warna merah ya. Misalkan kita mau melihat warna yang sejenis itu gimana sih? Cara cepatnya itu kita klik kiri kanan. Nah, nanti akan muncul kayak gini guys. Ini warna atau arena dan sini agak kepilih. Kemudian selanjutnya mencampurkan warna, klik objek, kemudian pilih warna palet sambil menekan header. Nah, maksudnya gimana? Kita coba dulu ya. Klik, kemudian kita pilih warna apa? Misalkan warna biru deh. Nah, warna biru ini kita mau dicampur sama warna merah ya. Caranya itu sesuai yang tadi udah dijelasin. Kita tekan dulu kontrol sambil tekan pilih yang warna merah. Misalkan warna biru yang mau dikendarai merah kita tinggal otomatis akan berubah kan, jadi kayak campuran warna gitu. Oke. Nah, sekarang kita tinggal di penghujung acara. Nah, di sini saya kayak pengen ngasih giveaway gitu. Mungkin giveaway-nya itu untuk yang kan nanti kan pasti ada pengumpulan poster kayak gitu kan ya. Nah, mungkin yang nilai 3 terbaik itu akan dikasih giveaway pembuatan vektor gitu. Mungkin itu bisa dipilih sama panitia. Udah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Wih, baik. Terima kasih, Mas. Ternyata dari ColorDAW sendiri banyak ya fitur-fiturnya.
yang akan kita manfaatkan nanti untuk pengaplikasiannya. Nah, gimana nih teman-teman? Asik kan untuk pelatihan kita kali ini? Sebelum itu kita akan buka sesi pertanyaan. Untuk sesi pertanyaan yaitu 3 penanya tercepat. Untuk teman-teman dipersilahkan. Silakan raise hand dan perkenalkan diri. Ayo nih gimana teman-teman? Mungkin ada yang ingin ditanyain nih ke Masnya. Oh iya Mas, ini ada pertanyaan titipan. Tadi kan tuh yang untuk crop. Tadi kan kalau kita langsung nge-crop tuh yang tercropnya hanya di bagian itu aja. Dan konten-konten lain hilang. Itu gimana caranya Mas? Biar jangan yang konten-konten lainnya hilang. Ini langsung saya jawab aja atau nunggu ada pertanyaan lagi? Boleh aja Mas, boleh Langsung saya langsung jawab aja. Oke, Oke, terima kasih Mas. Saya coba share screen ya. Buat nyontohin Oke Mas, langsung lagi. silakan. Nah, tadi kan pas waktu nyontohin kan saya apa ya? Kok langsung hilang semua? Kenapa kayak gitu? Soalnya kan tadi saya langsung kayak gini kan ya. Terus langsung kayak gini. Nah, sedangkan langsung enter ataupun klik di sini. Nah, itu kenapa? Karena secara nggak langsung itu kita kayak nge-crop semua bagian yang ada di dalam CorelDRAW ini. Nah, caranya gimana sih supaya nggak hilang? Caranya gampang banget. Kita tinggal klik dulu objek yang ada di sini, baru kita klik tombol crop di sini. Nah, kemudian kita pilih mau cropnya segimana sih? Misalkan segini, terus kita crop. Nah, otomatis yang lain nggak hilang kan ya? Oh, kayak begitu. gitu sih. Oke. Ya. Baik, terima kasih Mas. Nah, dari teman-teman nih, ada lagi yang ingin bertanya? Namanya. Jadi kalau di Adobe AI atau Photoshop kan ada crop otomatis. Di CorelDRAW ada nggak Mas? Kayak menyeleksi otomatis gitu Mas? Ya, izin menjawab ya. Kalau setahu saya itu di Corel itu nggak ada ya. Jadi kayak yang tadi yang udah saya sebut itu ada 4 cara crop gitu. Kalau yang di Photoshop atau yang di AI, sebenarnya kayaknya lebih ke arah Photoshop juga ya. Emang di AI ada ya, Adobe Illustrator. Soalnya saya juga kan lebih pengguna itu emang ke AI sih. Kalau di Adobe Photoshop itu emang ada namanya kan Magic Wand. Jadi ketika kita klik sekali, jadi bisa tuh kayak seleksi otomatis kan. Tapi itu juga emang kurang rapi sih. Cuman kalau di bagian AI itu nggak ada. Jadi dia kan lebih ke arah basisnya itu kan gitu ya, vektor sama kayak CorelDRAW gitu. Kecuali yang kayak Adobe Photoshop itu kan dia bitmap sama kalah fotografi kan, itu ada. Cuman kalau yang bagian AI setahu saya juga nggak ada. Soalnya emang saya itu lebih pengguna AI sih sebenarnya ya. Terus kalau sekarang itu kan emang lagi fokusnya ke UI UX, dimana UI UX itu lebih ke arah bagian user interface pembuatan aplikasi gitu. Mungkin kalau sambil nggak ada pertanyaan, mungkin saya sambil sharing yang mau itu nggak kayak ilmu baru di UI UX gitu kayak Figma. Mungkin sambil nggak ada pertanyaan lain, gimana? Apakah boleh moderator?
Boleh Mas, silakan. Sembari kita menunggu, mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Oke, saya sambil sharing-sharing mengenai ya, UI UX gitu. Udah kelihatan ya? Coba kita buka Figma. Nah, biasanya Benar, Mas. kalau orang UI UX itu cara mainnya itu apa ya? Pasti mainnya Figma ataupun Adobe XD gitu. Oh ya, udah pada tahu belum sih UI UX itu apa? UI UX itu sendiri itu merupakan apa ya? User interface dan user experience. Jadi di mana user interface itu yang kayak kalian pakai aplikasi sehari-hari nih, kayak WhatsApp, Google Meet ataupun Zoom. Nah, itu desain yang dia buat itu dibuatnya sama seorang UI UX. Kemudian di bagian UX-nya, jadi kayak gini deh, misalkan ada tombol di bagian bawah, ataupun ada tombol plus di bagian atas, terus ada tombol kembali di bagian pojok kiri. Itu bukan semata-mata wah saya pengen naruh di sini ya, karena itu buat memudahkan pengguna. Dimana jadinya kalau misalkan tombol back di sebelah kiri itu juga susah kan ya. Nah, ini mungkin contoh project yang udah dibuat. Nah, kita coba ganti akun. Mungkin contohnya begini. Nah, ini contoh project yang saya lagi buat di studi independen di bagian UI. Nah, jadi desain tampilan aplikasi itu kita yang buat gitu. Tapi ya walaupun ketika pengen menjadikannya apa ya jalan suatu aplikasi, pasti kita oper lagi ke programmer. Gimana deh, pasti UI UX sama developer itu kadang-kadang wah saling ribut atau gimana karena seorang desainernya itu terlalu wah, dan sedangkan programmer wah ini belum bisa dipahami, kan bahasa coding sama bahasa desain pasti beda kan. Nah, contohnya kayak gini sih, kalau UI UX itu kerjaannya tuh ini kayak ngedesain aplikasi yang mau dibikin ya. Ini contohnya tuh saya rental mobil sih. Nah, pasti ada inspirasi juga. Jadi gimana orang UI UX yang profesional pun pasti butuh inspirasi. Di sini saya campuran ada dari tiket.com, Traveloka, gitu. Nah, mungkin saya contohin gimana bagian ruler itu penting banget ya. Jadi contoh kayak gini. Misalkan kita klik, nah di sini nih ada apa ya? Misalkan kita tekan ALT. Nah, jarak dari sini ke sini ada nih 13. Jadi penting banget kalau di bagian UX itu mengetahui jarak presisinya berapa. Gitu sih. Jadi nggak sembarangan lah naruh di sini terus yang satunya itu beda. Terus juga ukuran font Premiere, Sekunder itu juga beda-beda. Nah, ini ada moodboard-nya, ini ada desain sistem. Jadi yang desain sistem yang udah kita buat tuh kita masukin ke dalam apa ya? Ini sebenarnya kayak lebih ke arah ini sih, rumus punya kita gitu. Jadi kayak buku panduan. Nah, warna apa aja sih yang ada di dalam desain kita? Terus ukurannya berapa aja? Whiteness itu kayak jaraknya berapa aja? Ini di sini ada. Terus di sini kayak desain-desain yang udah dibuat di sebelumnya. Apakah udah ada pertanyaan sambil tadi saya jelasin? Kemudian di sini ada bagian prototyping. Nah, prototyping sendiri itu kayak kan tadi kan cuma berupa gambar nih yang di sini ya. Nah, supaya jadi bisa bergerak, tapi belum bisa digunakan sih. Contohnya di sini. Ini masuk ke prototype ini. Nah, misalkan kita lihat ya. Nah, prototype di sini kompleks juga sih. Jadi kayak ada panah-panah. Jadi ini kayak istilahnya tuh kayak produknya apa ya, hampir jadi sih, cuman belum di deploy ya. Mungkin apa ya, misalkan orang yang udah minat di grafik designer ataupun gini deh, kan saya tuh contoh orang yang saya udah berusaha gambar nih, kok nggak bisa, tapi saya seneng di kayak tata letak bikin poster itu kan lebih cara tata letak juga kan. Nah, bisa nih kayak mungkin ambil sampingan ke UI UX gitu. Jadi kalau di UI UX ini sebenarnya banyak banget bagian-bagian lagi, nggak hanya sekedar kita bikin ilustrasi, tapi kita kayak bagaimana sih research dulu gitu. Nah, saya juga berniat itu misalkan masuk ke UI UX itu lebih ke arah research gitu. Karena saya tahu kan saya nggak bisa gambar, tapi lebih ke arah tata letaknya gimana, terus research kayak gimana gitu.
Nah, kita Oh, berarti starter. untuk yang ini itu hanya kita ngerjain tampilannya begitu ya, Mas? Nanti Iya, untuk kayak walaupun eksekusinya dari programmer gitu. iya. Jadi apa ya? Sebenarnya tuh banyak banget tahapan dalam membuat ini. Ada 5 tahapan ya, 5 tahapan dalam desain ini gitu. Yang pertama itu ada enterprise, kedua itu ada define, ketiga ada react, keempat itu ada prototyping, dan yang terakhir itu ada testing. Dimana yang pertama itu kan enterprise ya, tahapan desain ini. Enterprise itu kita bagaimana cara kita berempati. Misalkan ada sebagai kasus kayak gini deh. Orang menggunakan aplikasi peduli lindungi. Nah, kira-kira apa sih keluhan orang menggunakan aplikasi peduli lindungi? Jadi posisi kita sebagai UX itu ibaratkan kita lagi sebagai pengguna. Jadi jangan sampai kayak kita wah sebagai kayak UX itu kayak nggak mau nih ikut campur sama kehidupan pengguna. Malah kita tuh harus apa ya berperan sebagai pengguna juga gitu. Kan kita nggak bakal tahu kan ketika kita membuat sesuatu tapi kita tidak merasakannya gitu. Itu sih. Kemudian kalau di bagian desain itu kayak mengumpulkan masalah sebanyak-banyaknya, kemudian dikerucutin. Kalau Adiat sendiri itu kayak membentuk ide baru mana nih udah kita pilih. Sedangkan kalau prototyping itu yang kayak tadi menggabungkan gambar menjadi kayak animasi, sedangkan yang testing itu kita ngasih ke pengguna. Coba dong pakai ini kira-kira udah bagus belum? Ya mungkin masih udah ada pertanyaan belum ya? Kalau belum udah diakhiri aja atau bagaimana nih moderator? Ini sudah ada pertanyaan dari teman-teman kita. Okay. Iya, Mas. Ya, pertanyaan gimana? Ada dari pertanyaan dari Fioni. Misi Mas Yoga, saya Fioni. Mau nanya Mas, gimana cara nentuin gradasi warna yang pas buat desain ya Mas? Soalnya kadang udah nyari di beberapa referensi, tapi masih agak bingung gitu Mas. Terima kasih. Terima kasih atas pertanyaannya. Belum jawab masalah gradasi warna yang pas gitu ya. Nah ini yang seperti saya bilang tadi ya, sebenarnya dalam mendesain itu kita nggak bisa sekali jadi. Kenapa? Karena pasti pas awal itu kayak wah kok kayak gini banget, terus yang kedua udah agak mendingan, terus pas ketika udah beberapa kali percobaan malah percobaan kelima yang lebih bagus. Nah trik yang paling apa ya, yang paling enak itu trik coba-coba sih. Jadi emang apa ya, nggak sebenarnya kan kalau misalkan masalah warna itu ada ini lagi ya, ada beberapa prinsip metode warna gitu. Ada, bentar, kita coba masuk ke bagian website ini. Saya sekali lagi. Nah, di sini ada ini nih bermacam-macam metode warna yang kita pilih gitu. Ada analogus, monokromatik, triad, complementary. Nah, misalkan kita lihat ya, di sini beda-beda kan tuh ada banyak banget kan ya. Nah, kita ke sini beda, terus monokromatik, ini kan cuma 2 warna. Ini lah maksudnya hampir 2 warna yang sejenis itu. Terus ada triad, dimana di sini sebenarnya ada definisinya, cuma saya lupa gitu. Jadi saya contohin cara garis kasarnya aja gitu. Ini bisa referensi banget nih buat kalian yang mau gradasi atau gimana. Tapi yang balik lagi yang tadi saya jelasin gimana sih cara menentukan mana gradasi yang tepat. Itu yang tadi saya bilang itu yang pertama itu kita harus banyak mencoba, dan yang kedua itu cobalah cari contoh referensi di internet yang udah langsung jadi gitu pada gradasi. Soalnya saya sendiri itu apa ya, jujur ya, ketika emang milih warna yang banyak juga kayak yang tadi yang Basyoknya bilang itu emang agak susah gitu. Jadi harus ada referensi warna yang udah ada. Ataupun kayak contoh poster desain, wah warna gradasinya bagus, udah kita tiru aja atau bedain dikit. Kayak gitu sih itu cara dari saya ya. Kemudian kalau misalkan mau metode warna yang bagus, nah gimana? Tinggal kado the color. Di sini ada jenis-jenisnya. Kayak gitu sih. Nah gimana, apa udah terjawab atau masih kurang puas nih? Soalnya emang kayak gitu sih kalau misalkan mau buat warna gitu. Gimana moderator, apa udah cukup? Ya, gimana Mbak Fioni, boleh dijawab tuh di kolom chat.
Oke, mungkin udah cukup Mas, sudah terjawab. Dari teman-teman nih. Oke, ternyata Leoni udah jawab. Terima kasih Mas, sudah cukup menjawab. Oke, mungkin karena waktu sudah habis, untuk hari ini sesi pertanyaan kali ini kita cukupkan dulu karena waktu sudah menunjukkan waktu tepat pada batas waktunya. Oke, sekian. Oke, ternyata kita sudah sampai di penghujung pelatihan desain di hari pertama. Ternyata kita dapat dari Cordralo ini banyak yang bisa kita eksplor. Semoga teman-teman dapat mengaplikasikan ilmu yang kita terima dari Mas Yoga untuk besok, yaitu kita langsung praktek langsung. Nah, untuk selanjutnya saya dan Panjaitan selaku moderator izin undur diri. Selanjutnya acara diserahkan kepada Mbak Ada selaku MC. Silakan Mbak Ada. Baik, terima kasih Mas Adrian. Dan terima kasih juga kepada Mas Yoga sudah menyampaikan materi ini dengan sangat keren sekali ya teman-teman. Izin mengingatkan lagi pada teman-teman yang belum mengisi daftar hadir, silahkan mengisi daftar hadir di kolom chat dengan link Jipom yang sudah tertera di kolom chat. Baik, sebelum saya tutup, saya izin mengingatkan kembali bahwa pelatihan desain ini dilaksanakan 2 hari. Hari ini adalah hari pertama dan besok adalah hari kedua di jam yang sama dimulai jam 2 siang. Untuk besok acaranya adalah praktek langsung teman-teman, jadi bakal lebih seru lagi dari hari ini. Jangan lupa buat join lagi besok. Oke, mungkin langsung saja saya tutup. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat siang, Mbak. Terima kasih, Mas. Halo, Mas Haris. Reza, halo Reza. Halo, Yok. Kenapa, Yok? Reza, gimana kabarnya di sana? Kedinginan. Udah pakai jaket 2 atau jaket 3 itu. Jangan sampai lupa beli jaket yang tersedia. Itu lagi di dalam ruangan apa? Ya, di kamar. Tuh. Nih, double loh. Lagi ada siapa aja bareng-bareng kan? Reza, berarti Reza tuh dari Tokyo deket ya? Apa, Yok? Dari Tokyo-nya deket ya? Jauh banget, jauh banget. Berapa jam? 2 jam. 2 jam mending kan, kalau yang putih kan 4 jam ya katanya. Ya, 2 jam mending sih. Cuma soalnya aku di desa, jadi kalau kemana Reza udah jalan-jalan kemana aja? Belum jalan-jalan, samsak. Dari kemarin kerja, terus kerja, pulang. Paling jalan-jalan ke supermarket doang, beli bahan. Udah. Reza kan sering nonton anime juga itu. Berarti apa ya? Berarti sama ya, maksudnya kayak di anime sama kayak di Jepang asli. Kan aku belum lihat. Apanya sama, Yok? Namanya yoga ya? Reza kata mama betah nggak? Ya, dia udah petahin namanya yoga. Kalau nggak betah, nggak bisa pulang. Iya. Oh ya, ini yang buat panitia recordingnya di stop dulu aja nggak apa-apa. Jadi lupa.